وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita mengenai yaitu surat Az-Zalzalah sampai kepada ayat yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ayat 6 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun dia akan melihat balasannya pula. Kata ashtatal itu bermakna bisa menjadi bermakna bermacam-macam atau berkelompok-kelompok, dan bisa juga bermakna bermacam-macam keadaan pribadi bangkit masing-masing sesuai dengan amal ibadah mereka. Ada yang dibangkitkan, ini kelompok orang-orang yang taat. Secara garis besar ada as-sabiqunal awwalun. Secara garis besar juga ada ashabul yamin. Secara garis besar juga ada ashabus shimal. Orang-orang terdahulu, golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kanan ini mungkin bermacam pula, ada yang ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah, sesuai dengan amal mereka. Golongan kiri juga bermacam-macam, bangkitnya sesuai dengan keburukan mereka. Yang jelas, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar apapun kebaikan yang kita buat, walaupun sebesar zarah, akan kita lihat. Kata para ulama, makna yarahu khairan yarah, syarran yarah, baik kebaikan atau keburukan, yarahu artinya apa? Dia melihatnya. Kata dia melihat, yarahu itu kata ulama memaknai melihat dengan mata kepala. Kata itu digunakan biasanya untuk yang dilihat langsung dengan mata kepala. Digunakanlah yarahu. Berarti amal itu dilihat di akhirat, baik kebaikan ataupun keburukan, balasannya itu nampak dengan mata kepala. Nampak dengan mata kepala. Boleh kita lihat surat sebagai nasabah ayatnya, surat Ali Imran coba. Ayat 30, halaman 54. Surah Al-Imran ayat 30.
halaman 54. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakannya di hadapannya. Muhdara itu asal katanya hadir. Hadir itu bukan live ya. Live itu tidak hadir. Live itu ada tapi jauh. Hadir itu kalau di absen hadir. Nampak langsung di depan mata. Pada hari setiap jiwa mendapati apa yang telah dia kerjakan dari kebaikan, hadir di hadapannya. Nampak jelas di hadapannya. Wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Ketika melihat keburukan juga hadir, sangat ingin dia. Sangat menginginkan antara dia dan dosanya itu ada jarak yang jauh. Ini sebagai bentuk penyesalannya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kamu akan diri, yaitu dari dirinya, yaitu siksanya. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada hambanya. Rauf itu artinya berlimpah-limpah kasih sayangnya. Nah, artinya apa? Kerjakanlah kebaikan, karena kebaikan itu akan nampak nanti balasannya. Hadir. Nah, di sini kita lihat dalam tafsirnya Nabi SAW mengingatkan dalam hadis Bukhari, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan mensedekahkan separuh kurma. Jadi anggap remeh. Kalau cik kurma itulah banyak. Kurma dia dibalah dua loga. Baragiah hanya separuh kurma, itu pun masih disuruh. Dan jangan menganggap remeh. Menganggap remeh. Walau bikalimatin thayyibah, dan walaupun dengan kalimat yang baik. Kadang kita bersedekah menunggu banyak pitih lu. Beku kalau lah banyak baru sedekah. Tidak begitu. Banyakan dulu baru sedekah. Tidak begitu. Jagalah diri kalian, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Walaupun hanya dengan separuh kurma. Ananado walaupun saketik sedekahan juga. Gitu. Walaupun kagulo-gulo ciek baragia. Walaupun gulo-gulo cieknya kana anak ke, nggihnya gulo-gulo. Itu sudah sebuah amal. Sudah sebuah amal kebaikan. Tabsamuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu terhadap wajah saudaramu adalah sedekah. Sobo wak jorang senyum wak kainya sedekah.
Berarti menyapu orang ko pahala ke tak? Pahala? Pak, senyum kan? Kami petang pergi ke kampung Siwanri ya. Ke Galugua. Ini salah satu negeri yang ternyata masih terjaga kesopanan kampung itu, masih ada bosok orang masih menyapu. Kadang tidak ada kami nyapu, orang tu nak nyapu. Pak, anak-anak atau orang gadang mana? Ni ya. Kamu apa? Masih ada budaya itu. Dan mereka nampak wajahnya tu tulus senyumnya gitu. Di kota tu lah agak mulai kurangnya lalu-lalu. Bahkan kalau di kota kok ada orang senyum, orang berfikir gini, kau ni nak itu dia. Lain nak manggalih lah nak. Berarti ada nak digalih nak kau senyum-senyum kau. Senyum saja dengan tulus itu sudah sedekah, sudah kebaikan. Dan disebut juga disebutkan walau bi kalimatin thayyibah. Ketika bersedekah ndak ada bana nang kadiagihan dah. Maka cukup dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik ni maaf bana yo. Alun bisa kinilai. Kalau kecil ndak ada udah solo. Alun bisa kinilai. Mudah di lain waktu akan senang jati orang. Dan larangan dari Allah adalah la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu itu dengan menyebut-nyebut dan adza. Adza itu menyakiti perasaan. Ada orang bersedekah, ya sedekah. Tapi banyaknya interogasi itu. Dan itu menyakiti perasaan. Ada di mana? Gaya tanyo no ko nalamihan. Ada di mana? Laki wak mah. Laki wak dia karajo ni. Karajo laki ni. Wak minta wak. Ya ndak cukup anunya dah buat. Ko itu sempas untuk makan sehari-hari ni. Ala kah kata. Ada ibu lah nya. Tapi hari anak kan tu ndak perlu interogasi kayak agi-agi ya saya. Tu doakan ya mudah-mudahan suami waktu murah rezekina yo. Anda minta-minta lai. Contoh ambo doakan murah rezeki dia jodoh nanti. Kan kalimat yang baik. Cocoknya ni kau. Dan bukan kalimat yang baik. Nabi menyuruh bersedekah walaupun separuh kurma atau tak ada nang kediagian, cukup dengan kalimat yang baik. Jangan banyak interogasi orang. Karena itu menyakiti perasaan. Semua jawab menyalang pitih ke orang, banyak interogasinya kau akan tidak lama perasaan. Menyalang pitih. Itu banyak tu nah. Ali kata bayar tu. Tidak lama jadinya perasaan ketika dia terpasu satunya. Kalau tidak terpasu mungkin tidak mau awak menyalang gitu lah. Ia tanya kalau salang saya gitu. Aku paling tanya agak para luarnya paling itu. Cukup. Kemudian dalam hadis surah Muslim Nabi SAW juga mengingatkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau meremehkan perbuatan baik. Janganlah kamu meremehkan sedikit pun dari perbuatan baik. Seketik pun, walaupunnya seketik, jangan pernah kalian remehkan. Walau an tufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi. Walaupun hanya untuk menuangkan timbamu ke dalam bejana orang yang membutuhkan air.
manuangan ayah IMB kau orang untuk minumnya atau kepala rumahnya, itu sebuah kebaikan. Kebaikan. Dan awak menganggap itu kadang tak sebuah kebaikan. Toh, orang maralik kan, apa pora-pora iya kan. Ama pora iya kok kebaikan kok. Walaupun sebesar zarrah. Apa salah iya tu. Ege kawan tu. Kadang awak kan adalah rasa awak bos mah. Terletak ia muka awak haniang salah. Agi salah kasawalah. Itu walaupun manta sawalah sekecil tu nah. Itu kebaikan. Nanti akan dilihat balasannya. Ataupun menyanduan nasi. Sanduan nasi untuk kawan. Itu sebuah kebaikan juga. Apalagi mengatihan sambal untuk kawan. Mengatihan nasi untuk kawan saya pahala. Kau wak suka kepala. Kawan kau suka lo kepala. Kepala ikan nih. Sama-sama kepala ikan. Kecilnya. Itulah kadang na pahala. Dia peralu, dia peralu. Isanduan ke kawan tadi. Itu yang mana kebaikan yang sempurna. Tidak sebesar zarrah. Itu. Ada sawana gadang. Lah gadang sanduk pahalonya tu, ndak zarrah lah itu. Lah tinggi kelasnya. Walau antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi munbasitun. Dan walaupun dengan wajah berseri-seri ketika bertemu dengan saudaramu. Wajah berseri-serinya sah. Jadi bersobok dengan saudara wa sesama muslim. Kok saudara sesama muslim maksudnya? Berseri-seri lah. Masya Allah. Maka wasihat. Dengan wajah yang berseri-seri. Dan itu fenomena yang mulai dilupakan orang juga. Wajah berseri ke apa ibu? Mau pernah lalu dia lah lama awak nyangko awak berkopiah awak pakai gamis modeko bersobok jurang yang samula baju ini Jawa tu lah kira akan berseri-seri lo wajahnya kawak pun panjang selit no waktu asapo kan dah janya ya. Ada mana ngaji? Tanya, di mana ngaji? Tanya neja. Oh, berarti harus saguru lah wancuannya. Kalau dari saguru wajah, gembira. Oh, semua kan. Jadi kalau tidak sama, panjang cale iring di mana? Li semua kajian jawab gua kayaknya. Apalagi ali semanhatnya jawab gua. Tidak mau itu. Bertemu saudara sesama muslim kok. Asal yang sama baradu cuma tu senyum saja dengan wajah berseri dan itu kebaikan. Kemudian dalam hadis Sahih Bukhari Nabi SAW bersabda, ya ma'syara nisa'il mu'minat, wahai para wanita beriman. Aku ibu-ibu. Untuk ibu-ibu, wahai para wanita beriman, imbauan khusus untuk ibu-ibu, para wanita. La tahqiranna jaratun li jaratiha, janganlah seorang tetangga meremehkan sesuatu untuk tetangganya, walau firsana syatin, walaupun hanya memberi kaki domba. Kalau di Arab tu orang mambiak daging maksudnya. Isi paru ke dia ambil nanti. Isi paru. Dan dia ambil dada dan paha. Kepala. Tidak. Lo di negeri awak lo suka kepala kambing aja. Di Arab ada orang ambil kepala kambing.
Daging ni celah hidang-hidangan orang tu, orang Arab tu. Kepala kan tak ada ke dah. Badan sebenarnya. Kaki dan lutut ke bawah tu macam apaan tu? Macam apaan? Itu orang nan berniat membuat gulai tunjang na do nan kan ambil kaki tu entah. Kalau tak ada bakatnya membuat tunjang atau apa lagi di Arab mabuih yang pandai tu. Analah daging di kaki tu adalah kira-kira. Tapi dun itu yang ada di awaknya. Mamasak ke? Ibu-ibu mamasak itu nanado no. Tetap beri tetangga. Agiah tetangga. Ini panggilan khusus ibu-ibu. Wahai para wanita beriman. Kalau tiba di awak, walaupun kamu buat sambal dowo, jual buih pucuk ubi atau Japan, agiah jo tetangga. Lama tu, abuih pucuk ubi jo sambal dowo tu, agiah jo. Kadang kan ibu ke itu, jangan jangan itu kayak hal jenis orang, tak boleh. Agiah selah. Nah kan yang penting ketulusan hati. Ketulusan hati. Jadi tunggulah membuat randang baru baragiah nak ada itu. Merandang sekali barala. Itu lama lo kau membuat baru baragiah ke tetangga. Buat gulai ikan, itulah lama bana gulai ikan. Apa lagi? Namanya tepi laut itu kapalo lawak. Kemagiah kapalo lawak. Lawak karang lah leh. Itulah mewah bana. Aja ni tunggulah menunggu leh kapalo lawak karang tu lo kawaragiah. Walaupun sambal dowo jo pucuk ubi. Agiah jo tetangga. Dan kadang walaupun nasa kacik sambal dowo tu tak baca di tetangga. Lama nak makan sekali kan dapat sambal dowo di tetangga aja. Sambal dowo kok ha. Jarang-jarang masuk buk. Agi ya. Ya ibu ya. Agi ya. Agi lah. Kemudian Nabi mengingatkan lagi, ruddus sa'il walau bizilfin muhraqin. Berikanlah kepada orang yang meminta-minta walaupun hanya kaki domba yang terbakar. Kaki domba bakar, kikil bakar. Artinya tidak donan ke dia agiah, itu nado no agiah. Cuman itu nado no, tetap memberi. Cuma konyol kalau pun ada orang minta sedekah kawa, tetap agiah, walaupun ke 1,000. Ya agiah salah 1,000. Jadi tunggu lo, wak kabar agiah 100,000, 200,000 baru baragiah ndak. Ya ada 1,000-nya agiah salah 1,000. 2,000 no agiah 2,000. Kemudian diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia pernah bersedekah dengan sebiji anggur. Lalu Aisyah berkata, betapa banyak timbangan zarrah yang terkandung di dalamnya. Ada orang minta-minta, dia gihlah di Aisyah radhiyallahu anha ko. Ada anggur cieknya. Ciek anggur, ciek buah. Enggak setangkai dah. Setangkai anggur tu banyak dah. Cieknya itu nado idegiahnya. Dan kata Aisyah, betapa banyak timbangan zarrah. Kan tadi zarrah zarrah itu artinya suatu yang terkecil. Dulu orang menafsirkan sebesar semut. Rupanya ada yang ketik pada semut, orang tahu sudah tu telur semut. Walaupun sebesar telur semut, ada yang tahu orang ketik pada itu atau pasir, butir pasir. Walaupun sebutir pasir. Pun ada yang tahu orang setelah itu, ada yang ketik pada itu. Yaitu debu. Tak pasir dah, debu. Debu tu yang mana tu? Baru nampak dewak. Kalau rumah atau rumah bocor orang siswa, berlubang. Masuk cahaya matahari. Ada tabang alu-alu.
Tak ada orang angin dah, tabangnya tu. Dik saking ngaluinya. Kan nampak? Kalau rumah orang kini tak nampak tu. Rumah orang siswa tu. Kalau dibandingkan debu yang halus dan tabang-tabang tadi tu, yang ambil cik anggur, berapa banyak ni? Malah berapa banyak zarah yang wak dapetan dari sebiji anggur tu. Apalagi sapir yang sambar tadi, berapa banyak tu. Apalagi sedekah, sebungkis sate tu nak ada ni tu. Berapa ala zarah. Orang dia sebungkis sate. Banyak. Jangan menganggap remeh. Pesan Nabi di situ. Walaupun kasar-kacir, tetap agia. Kemudian Nabi juga mengingatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, iyyaka wa muhaqqirat, iyyaka wa muhaqqiratiz dzunub." Jauhilah dosa-dosa yang dianggap remeh. Fa innalaha minallahi taliban. Karena dosa-dosa yang itu walaupun anggap kecil, maka itu akan mendapat tuntutan nanti di sisi Allah. Akan Allah tuntut. Walaupun dosa itu anggap remeh. Remeh. Dan disebutkan dalam hadis lain, bahwasanya Nabi mengumpamakan orang yang berbuat dosa yang kecil-kecil itu seperti mengumpulkan kayu bakar. Ada orang rami lalu berhenti di sebuah tempat, dan kau bawa kayu seketek, kau bawa kayu sekecil, dan seorang lain bawa kayu sekecil. Rami akhirnya terkumpul banyak. Bawa seketek seorang kayunya, tapi setelah dikumpulan banyak jadinya. Itu yang diingatkan oleh Nabi, jangan kamu menganggap remeh, anggap dosa kecil. Karena di kumpulan bekonya kadang tu. Cucu dari Ali bin Abi Thalib, Zainal Abidin. Waktu ketik lah nampak ketaatannya, walaupun umurnya waktu itu masih 9 tahun. Mencari anak-anak main seumurnya. Ini tak satu main dah. Tak satu main, menangisnya. Bakal nangis kau ini. Tak ada faedah nak main kau dah. Umur 9 tahun baru. Ada faedah main dah. Anda untuk ikut diciptakan ke dunia dah. Itu kan orang khusus lebih besar. Anak-anak tertentu. Adanya ketika tu memasak, membiak kayu-kayu ketik. Menangis lo nyo. Ini tangisnya nanti dengan dosa-dosa kecil kau lah. Rupanya kadang juga api kuakiannya. Gara-gara dosa-dosa ketik nama kumpul-kumpulan kau, hidup juga api neraka jadinya. Dibakar juga akhirnya di neraka. Walaupun dosanya dosa kecil. Tapi kalau lah hacok, banyak jadinya. Jangan menganggap remeh. Contohnya ya kalau tadi senyum, kalau kebalikan senyum apa? Membudui. Acok na membudui sehari itu. Bahaya je. Bahaya juga. Atau macam beri kamu muncang steak kan. Acok na ndak waktu ada. Jadi dosa kadangnya. Jadi alah gua. Acok na itu alah gua kan. Dosa juga. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gara-gara dosa yang kecil itu menjadi banyak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya adalah amal itu akan dilihat nanti pada hari kiamat. Muhdara, hadir
Hadir iko yang teknologi Allah tu pasti lebih. Awak kini untuk menghadirkan saksi dengan catatan, tulisan, rekaman suara cek, video cek, rekaman suara cek, video atau tulisan. Nah, bisakah orang mencari amal itu? Bisa. Mereka mencari video kah? Lebih canggih dari itu. Lebih canggih dari itu. Karena filenya tidak ada dah. Tidak dulu laptop atau TV di akhirat untuk menonton tu dah. Teknologi Allah tentu lebih jauh akan nampak hadir di muka balasan kebaikankah ataupun keburukan. Makanya dari dunia kau orang yang beriman kepada Allah yakin bahwasanya amal ibadahku nanti kaditarimo yarahu kadicaliaknya nanti di akhirat. Akan dicaliak di akhirat. Kalau ada lo dosa yang dipabuiknya dicaliaknya lo di akhirat. Deknya yakin itulah makanya terjaganya dari keburukan. Dan semangatnya beribadah. Kenapa? Nyo akan mencari amal nanti di akhirat. Tetapi orang-orang yang durhaka, yang tidak yakin atau percaya lagi, yakin indak, percaya lagi yakin indak, akhirnya mereka mementingkan nampak kini. Kan pahala itu nampaknya nanti di mana? Di akhirat. Hadirnya di akhirat. Dosa itu nampak itu nanti di mana? Di akhirat. Hanya mementingkan nampak kini. Anan tali, nang jua, nang kini, nang isu. Jadi nang kini ko dua. Adi istilahnya dunia aku lah yang diutamakannya. Kok masalah itu, akhirat tu nanti. Kok salat gay nanti, sedekah gay nanti, ibadah lain nanti. Rupanya datang kematian. Barulahnya nanti di akhirat mengecek bahwasanya dia berkata, ya laitani qaddamtu di hayati. Alangkah baiknya aku persiapkan bekal untuk hidupku hari ini. Bakon ndak ambo siapkan dari sejak dulu di dunia yo. Nang kambo siap yang kambo bekal ambo hidup kini. Bekal hidup kini. Hidup kini maksudnya di akhirat. Bekal hidup awak di akhirat Bapak Ibu disiapkan dari mana? Dunia. Lah di akhirat baru takana menyiapkan bekal, tak bisa. Dari dunia kau siapkan bekalnya. Umpamakan para ulama dengan bayi dalam perut. Bayi dalam perut kan alun ke dunia lah. Alun lah iya lah. Mulai itu lawak di dunia kan alun ke akhirat lah. Di dunia baru. Nah pertanyaannya, bayi dalam perut apa yang dibutuhkannya? Cieknya tali plasenta. Kalau tali plasenta kolah aliran makanan dari ibunya masuk ke anak. Kebutuhan bayi dalam perut ibu tu cuma tali plasenta. Itu yang dibutuhkan. Ada yang lain tak? Bayi tadi keluarlah tangan jari-jari kah? Adalah guna nak gua. Pilam parik baru kah? Lah guna jari wah. Nyamak menyalik-nyalik si parik kenya. Atu luar kemudian keluar lu kaki. Lah guna kaki, tak perlu kaki lah. Tak perlu beko tu yang perlu nah. Tak kini dah. Keluar lu mata, keluar lu hidung, keluar lu bibir, keluar lu lidah. Tak perlu gini kau dah. Nan paralu tu ndak tangan, ndak kaki, ndak mata, ndak telinga, ndak ada guna dalam parik kau. Nan paralu dalam parik kau nan tali cek kau. Iko sepa banyak. Pa banyak, kau ke di pa banyak tali kau. Allah kabulkan misalnya. Allah sabalik tali kau masuk.
Ya kan? Nantangan tak ada, kaki tak ada, mata tak ada, telinga tak ada, muncuang tak ada, hidung tak ada. Allah kabulkanlah. Lalu keluar di dunia. Bantu semangkuk keluar, bulik. You makan saya karajo. Kepala tak ada. Tangan tak ada, kaki tak ada. Tali banyak. Angkari putih dia di bidan. Tak cik tali rumah je. Kira-kira bidanan bantu lahir. Doktor nanti. Doktor kandungan. Dia awak induk celik anak keluar bulik macam tu. Banyak tali tu. Anak awak macam. Astagfirullah. Yang keluar ko. Camih orang sendirian. Barulah bayi tadi tahu. Onde ko mako perlu tangan yo. Onde ko gunono kaki ya. Tapi lah lahir ke dunianya baru tahu itu gunanya. Onde itulah awak amal ko salat ko mangalah kah? Banyak ada je orang tanya. Ngara ko masjid ni. Manga ngaji tu. Encak enggak leh lagi. Ampak piti jaleh. Karena itu saya malu gua ampiti pagi sebelum subuh lapai. Anda terkena sembahyang dia. Tak terkena sembahyang dia. Di akhirat baru tahu gunanya amal. Baru tahu gunanya amal ketika setelah di akhirat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kini konan disuruh kau beramal saja. Beriman dan beramal. Kerajuan salah. Gunanya gua beko di akhirat. Tak kini dah. Mulai tu tangan bayi, kaki bayi, mata, telinga, mulutnya tu. Alun tahu bayi ko gunanya dalam parik tu lah. Memang tak ada guna dalam parik tu lah. Tapi bila nya tahu gunanya kalau nyolah ke dunia. Lah ke dunia. Masuk alam dunia barunya tahu. Makanya Nabi mengingatkan jangan kamu menganggap remeh baik kebaikan yang kecil maupun itu keburukan yang kecil. Kebaikan yang kecil, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa berbuat kebaikan walaupun sebesar zarah, maka dia akan melihat balasannya. Ada balasan. Yang melihat yang mengerjakan keburukan sebesar zarah, maka dia akan juga melihat dengan mata kepalanya akibatnya, balasannya. Akan Allah nampakkan. Nah, kita lihat ni berapa hadis mengenai bentuk berbangkit pada hari kiamat. Jam berapa suruh kininya? 3 ayat. Pertama dalam surat Thaha ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang sempit. Hidup tidak menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi, tidak sesuai juga kamu. Hidupnya sampai walaupun secara keduniaannya senang. Bapak Ibu jangan menyangka orang banyak pitih di rekeningnya, rumahnya batingke, kemudian pitihnya banyak, tapi nyo ndak taat ke Allah dah. Jangan wak ngecek ni senang naik duit alun tantu lah. Pendiri pabrik Hyundai tu, auto Hyundai tu, matinya bunuh diri. Pemilik Nokia tu, Barajaya Nokia sari banyak, bara sambuh piti nanti. Melompek dari lantai 40 ke bawah di kantuannya tu. Senang kan? Punya indah. Tak ada kesenangan. Tak ada kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan kau dalam agamanya. Dan ketika orang Jepang datang ke Indonesia, yang menarik ditanya kenapa? Oh, bukan gedung tinggi. Tak. Apa yang membuat yang tertarik anda dengan Indonesia? Wawancara orang Jepang. Yang hebat di Indonesia ini adalah orang-orang yang menjual goreng di tepi jalan, menjual cindu, bisa senyum manis
dan mota galak-galak. Itu yang hebat. Dan di Jepang tak ada tu dah. Jual goreng, tak ada tu jual goreng. Ini mota galak-galak. Jadi kawan baru. Bisa orang di orang Malaysia. Jual cindua. Hari mulanya panen, tu tiba hujan. Apa? Hari hujan cindua tak kacau. Boleh. Itu tu pasal je jual. Tapi orang Indonesia secara umum lah. Yang mau tahu aja kawan no, tetap bisa galak-galak. Walaupun tak jual balik. Alah, tak jual balik nang ni. Awak no galak kekeh je tu. Itu hebat di Indonesia gua kecilnya. Dan tak ada di Jepang dah. Di Jepang rupanya hidup orang ko diajar target. Target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Lah sampai target nan cik ko, oh jadi bahagian dah. Nya ada target nan cik lah yang akan dicapai lo. Dapat nak ko ada lo target cik lain. Sungguh hidupnya penuh dengan target. Ketika target tu tidak tercapainya stres. Tak tercapai je akhirnya bunuh diri. Hebatnya Indonesia itu. Hebatnya Indonesia aku itu. Happy-nya dah. Dia ada agama saja. Itulah secara umum. Apalagi orang yang memiliki iman dan amal dalam dirinya. Seperti seorang ulama dahulu yang menjual tanahnya untuk membeli makanan. Lah jual tanah untuk membeli makanan dek payah pacekeliknya. Ya. Kemudian jual lo akhirnya harta terakhirnya adalah kalung istrinya. Kalung istrinya, kalung ameh. Istri dari ulama tadi. Kan istilahnya itu pertahanan terakhir lah. Biarlah terjual kalung kau. Asalkan efek untuk makan. Berjual. Rupanya dapat laki paibo lo. Paibo lo laki. Ulama aku paibo. Di jalan lah sudah terjual, dulu orang minta-minta. Orang minta-minta kau cari orang kau susah lo hidupnya pada awak. Itulah kita. Lebih parah lo susahnya pada awak. Alah paibo lah bagi lah pitih kau ke orang tu. Tak ada lah. Kosong pulang. Tiba di rumah. Cuba ini orang kini saya tanya lah. Tak jual kalungnya untuk balik-balik. Rupanya pitih gua lah bagian ke orang. Ma barang nama pitih no. Ala bagian ke orang. Aja bininya. Kalau terbayang tu angka diwacana lah. Ai sabutnya itulah dulu orang minta-minta jalan ibu belum bawa caliaknya tadi. Coba ialah bagian kenya sadonya. Rupanya istrinya ko dipaluaknya lakinya. Menangisnya. Ai tengin. Dia jarang-jarang dapat laki tu iko. Nan sailok iko kata. Jarang dapat laki nan sailok. Kemana laki dicari nan sailok ko kata. Syukur tu. Bersyukurnya dapat laki nan sailok tu. Itu yang bisa buat mana itu sihat tu. Orang nan lain beriman. Cuma tak beriman. Anda tangguang iman tangguang lagi beriman pergi kat tangguang. Bahaya tu. Jadi kehidupan orang beriman kau lapang. Orang yang berpaling dari agama hidupnya sempit. Kemudian orang yang pemakan riba misalnya dalam Al-Baqarah 275 itu alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba mereka tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang kesurupan setan yang terserang penyakit gila. Dia orang yang makan riba kan, yang terkena praktik riba, walaupun gagah na bantuannya dunia orang rancak-rancak tapi praktiknya riba. Maka di akhirat bangkitnya seperti orang kesurupan setan.
Orang orang kesurupan setan kau bantuannya ibu. Pernah celak orang kesurupan. Matono bawa bantuannya. Amun cuangna ba, nana buakna ba. Aku dan tangannya celak lah. Marakiak-rakiak tu. Marakiak kemari. Kan kata Ibnu Abbas seperti orang tercekik. Tercekik. Bawa orang tercekik aja. Bakok seperti tercekik, kata ulama, karena nyolah mencakik dia orang dunia. Hanya orang berhutang, orang butuh. Orang berhutang kan butuh. Seharusnya ditolong aja cakik ni lagi. Mencari keuntungan dalam kesempitan. Bantu orang kena cakik. Terserang penyakit gila. Sudah kesurupan. Gila lo. Bapak ibu mencari orang kesurupan, kalau kira ngeri tak? Sebab jalan dah, nya sedang kesurupan bagi kira. Maindah orang sekali itu. Hanya kesurupan bawa ladiang. Tabang ambu orang sadunya. Kesurupan masih bisa diubai. Itangko orang kesurupan gua, irukiah. Bisa ni tenang sudah. Iko nang kesurupan ko gilo. Apa merukiahnya saya coba? Berarti kondisinya sabana parah, sangat jelek, itu baru berbangkitnya. Lalu dihukum lah. Dan Nabi ketika Isra Mi'raj diperlihatkan kepada beliau orang yang punya badan segadang aku, pi perut mereka sebesar rumah. Paham bayangan dah? Bayangan rumah wak seorang, badan wak itu pari wak segadang rumah wak tun. Dan keluar masuk, kata Nabi, ular dari mulutnya, dari hidungnya, dari duburnya. Masuk, ada nang ular masuk, ada nang keluar, ada nang masuk. Berarti panuh je ular di dalam. Paritnya sarang rumah tu, panuh je ular dalam. Man haula ya Jibril, kata Nabi. Siapa mereka itu wahai Jibril? Maka Jibril berkata, haulai akalatur riba. Mereka itulah orang yang memakan riba. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan mengenai orang yang mengambil tanah orang lain. An Abi Salamah, dari Abi Salamah disebutkan wa kanat bainahu wa baina Anasin khusumatun. Abi Salamah ko dengan Anas bin Malik ada permasalahan sengketa masalah tanah, batih tanah. Dan Abi Salamah ngecen ko batih tanah. Kemudian Anas bin Malik ngecen ko batih tanah. Sama-sama mengaku, ndak siko batih tanah wak. Oh ndak, nak tambah sampai iko. Kan ada orang yang nak tangka-tangka masalah batih tanah. Fil ar, masalah batas tanah. Fadakhala Aisyah, maka datanglah masuk kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Dilaporkanlah kepada Aisyah, kami ada masalah kini gua. Masalah tanah baru. Imam bi'at fatwa. Faqalat ya Aba Salamah, wahai Abu Salamah, diingatkanlah oleh Aisyah mengenai qala Rasulullah, perkataan Nabi, man zalama qidan shibrin, barang siapa mengambil tanah orang lain walaupun sejengkal, tuiqatu min sab'in ardin, maka akan dikalungkan di lehernya suatu yang beratnya 7 kali bumi. Dingian, kalian kan bertangka masalah batih tanah kan? Siapa ambil tanah orang sajangka kecik Nabi, kata Aisyah. Di kalungan di lianya nambariknya 7 kali bumi. Kalau itu budak, tu pucik sahabat kono. Bayu mah. Atu baca boleh. Awak nama Islam dia. Awak
Asko. Anu ni maki kiro nang sama sepakat salah kita. Pakai rilahan kita nama. Kalau tidak ada yang merasa dizalimi, bahaya. Apalagi mambiak tanah orang. Apalagi kini ada mencuba-cuba lah batang. Mambiak tanah orang sanagari dengan alasan proyek. Bahaya dah kira tu. Barajangka tu. Dengan alasan proyek ini, proyek itu. Tapi dengan mengakui, sedangkan orang lah punya rumah situ. Tanah semacam. Bahaya. Sejengkal saja membiak tanah, maka itu konsekuensinya. Kemudian juga orang yang tidak membayar hutang. Dalam hadis Ibnu Majah, ayyuma rajulin yaddainu dainan, seorang laki-laki yang dia meninggal dan dia masih memiliki hutang yang alun di bayinya, wa huwa mujmi'u alla yuwaffiyahu, yang dia belum membayarkannya, iyahu laqiyallahu sariqan, dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Itu hadis. Jadi ada meninggal orang dan masih punya hutang, maka dia nanti bertemu dengan Allah sebagai pencuri. Nanti dikelompokkan bersama para pencuri. Jadi kalau ada nak bayar hutang ke orang dan orang tu tak lo meminta alai, ajan bangga lo. Alhamdulillah, lain tak ada orang datang minta alai. Oh, macam mana bayar tu? Karena yang tak dimintanya tu nanti mungkinnya lah panik sebenarnya tu. Lah paniknya minta. Dia lah panik minta tu lah niang senyala. Dia anggaplah nanti kok mati nanti. Itu barang curian. Apa lebar dia lah orang nak magih hutang kawak. Alah selama tu hutang meminta je baru. Ndak amah dia itu dah. Kalau berapa tahun tu minta je baru. Ndak ada orang lah selama tu ndak ada hutang lagi dah. Itu bahaya tu. Kalau ada orang ecek itu, itu bahaya tu. Nanti disebut pencuri. Bangkitnya bersama pencuri. Mungkin itu Bapak Ibu, banyaklah yang lain mengenai orang yang berbangkit nanti di mahsyar. Tapi yang intinya, yauma idz yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Seorang itu dibangkitkan bermacam-macam sesuai amalnya. Jadi nampak nanti kondisi berbangkit itu sesuai amal. Jadi bantu awak berbangkit, tak bantu kini dah. Sesuai amal. Ada yang putih berseri, ada yang bercahaya wajahnya, ada yang hitam, tergantung amalnya. Dan yang jelas, sekecil apapun amal, kebaikan atau keburukan nanti akan diperlihatkan. Maka kita siapkan amal kita dari kini. Itu saja Bapak Ibu. Terlebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.